Berikut adalah cara untuk membuat lelang. Pada halaman utama, klik Buat Lelang Baru. Isi data lelang yang telah disediakan dengan input sebagai berikut. Yang pertama, nomor lelang. Dapat diisi sesuai standar penomoran lelang perusahaan Anda. Tanggal buka lelang adalah waktu lelang dimulai. Bisa diisi tanggal dan jam saat ini. Tanggal tutup lelang adalah batas waktu akhir untuk pihak ekspedisi menghitung dan memasukkan harga, minimal 1 kali 24 jam. Tanggal mulai kontrak adalah waktu proses pengiriman dimulai. Tanggal selesai kontrak adalah batas waktu akhir untuk pengiriman selesai dilakukan. Checkbox gunakan data lelang yang pernah dibuat bisa digunakan untuk memudahkan dalam input lelang, sehingga BitOwner tidak perlu untuk ketik ulang apabila data yang digunakan sama dengan data lelang yang sudah pernah dibuat. Untuk field syarat dan ketentuan, Anda dapat inputkan sebagai berikut. Harga yang telah ditawarkan telah termasuk, harga yang ditawarkan belum termasuk. Catatan tambahan atau dokumen pendukung pembayaran tagihan. Di sini Anda dapat menambahkan catatan apapun dalam lelang tersebut ataupun mengenai pembayaran lelang tersebut. Pada field dokumen lelang, Anda dapat mengupload dokumen mengenai lelang yang akan Anda buat. Rute pengiriman yang dilelangkan bisa diisi terkait kota asal dan tujuan, alamat lengkap asal dan tujuan, serta data-data terkait informasi penerima. Checkbox multi pickup digunakan apabila BitOwner akan melakukan pengiriman dengan alamat asal lebih dari satu yang berbeda-beda. Checkbox multi-drop dapat digunakan apabila BitOwner akan melakukan pengiriman dengan alamat tujuan lebih dari satu yang berbeda-beda. Pada field informasi kendaraan, Anda juga dapat memilih jenis kendaraan dengan cara klik button pilih jenis kendaraan. Anda juga dapat menuliskan mengenai deskripsi barang, volume pengiriman, serta budget pengiriman yang Anda inginkan. Setelah mengisi data lelang secara lengkap, klik button Lanjutkan. Sebelum melanjutkan proses, akan muncul tampilan konfirmasi lelang. Anda juga diarahkan untuk memilih peserta lelang. Anda dapat memilih lebih dari satu bidder. Setelah Anda selesai mengecek data lelang dan memilih bidder, klik button Lanjutkan. Ketika tanggal tutup lelang selesai, maka BitOwner bisa mencari hasil lelang. Lalu pilih nomor lelang yang ingin dicari hasil penawarannya. Setelah memilih nomor lelang, maka hasil penawaran yang telah diinputkan oleh bidder akan muncul seperti gambar berikut. Anda juga dapat melakukan filter, sortir, serta mengekspor harga penawaran dari bidder. Jika dirasa harga dari bidder masih terlalu mahal, Anda dapat melakukan negosiasi. Lalu klik button Tanya. Lalu Anda akan diarahkan ke halaman chat. Pada halaman ini, BitOwner dapat mengajukan pertanyaan dan mengajukan nego kepada bidder. Lalu Anda akan mendapatkan notifikasi chat jika ada bidder yang menerima atau menolak negosiasi Anda tersebut.
Jika dirasa harga bidder telah sesuai, maka Anda bisa melakukan pemesanan rute. Setelah klik button pesan, maka akan diarahkan ke halaman isi data pesanan. Setelah itu, pilih salah satu alasan mengapa Anda tertarik untuk memesan rute tersebut. Isikan jumlah unit yang dipesan, tanggal permintaan muat, deskripsi barang, serta catatan tambahan yang perlu disampaikan kepada jasa pengiriman. Selanjutnya, isi secara detail informasi mengenai pemuatan barang dan juga informasi mengenai penerima barang. Kemudian centang pada checkbox, saya menyetujui syarat dan ketentuan ini, lalu klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, maka akan menuju halaman konfirmasi data pesanan. Setelah semuanya sudah sesuai, maka klik button submit. Setelah dari konfirmasi data pesanan, selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman input daftar muatan. Apabila barang perlu penanganan khusus, maka bisa centang checkbox barang saya perlu penanganan khusus. Setelah itu, klik simpan. Anda juga dapat menambahkan dokumen tambahan dan catatan tambahan mengenai kontrak. Selanjutnya, klik checkbox saya menyetujui syarat dan ketentuan ini. Jika sudah konfirmasi kontrak, maka bid owner dapat menunggu validasi kontrak dari admin. Ketika sudah divalidasi oleh admin, maka bid owner menunggu konfirmasi armada dari bidder. Jika bidder melakukan konfirmasi armada dan sudah divalidasi oleh admin, maka akan diarahkan ke step selanjutnya, yaitu ke step pengiriman. Proses pengiriman yang dilakukan oleh bidder bisa dilihat dari fitur status pengiriman. Apabila Anda ingin melihat proses tracking secara detail, maka klik action menu dan lanjutkan klik lihat data tracking. Jika Anda ingin melihat dokumentasi mengenai proses tracking, maka klik detail. Selanjutnya, Anda juga dapat menggunakan fitur Live Map Tracking untuk melacak proses tracking yang sedang berjalan. Caranya input ID order atau nomor polisi dari orderan yang ingin Anda lacak, lalu klik cari.
Setelah proses tracking sudah selesai, bid owner diarahkan untuk memberi rating kepada bidder. Caranya, klik action menu dan pilih beri nilai pengerjaan bidder, lalu tentukan berapa bintang yang ingin diberikan. Bid owner juga dapat mengunduh dokumen invoice atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses pengiriman barang yang sudah di-upload oleh bidder. Caranya, klik pada button action menu, lalu pilih download invoice atau pilih download dokumen. Jika ingin ekspor laporan logistik secara keseluruhan pada periode tertentu, bisa klik Export Excel. Dan laporan logistik berupa file Excel pun akan terunduh. Pada fitur pengaturan akun, Anda dapat menentukan hak akses dan juga sub-user. Apabila Anda ingin menambahkan sub-user, maka klik tambah sub-user. Di halaman tambah sub-user, Anda bisa menginputkan data yang tersedia, kemudian klik simpan. Profil bid owner dapat dilihat dan diedit pada fitur akun saya. Lalu klik button edit akun saya apabila bid owner ingin mengubah data perusahaan.